Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Masih dalam pembahasan sifat kudrot, dalam bahasan ta'alluq marotib sifat kudrot. Itu di HP-nya lihat lagi ya. Itu yang dikirim di Terod barusan dikirim lagi ke grup. Ini yang di buku catatannya salah ketik, jadi lihat di HP aja ya. Dan di HP sambil diperbaiki yang ada di bukunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluq marotib sifat kudrot semuanya ada 8 ya. Apa ta'alluq marotib? Tingkatan kudrot Allah kepada kita selaku makhluk gitu ya, urutannya. Semuanya ada 8 tingkat, ada 8 fase, berarti gitu ya. Ada 8 tahap. Yang pertama suluhi kodim, artinya Allah berkuasa dari dulu, tidak ada permulaan. Jadi kekuasaan Allah itu tidak ada permulaannya. Allah mah dari dulu sudah kudrot, sudah berkuasa. Namanya suluhi kodim. Yang kedua qabdoh awal. Qabdoh awal nomor 2, yaitu setelah lauh mahfuz diciptakan, makhluk yang lain belum diciptakan, kudrat Allah nyambung kepada qabdoh awal. Apa qabdoh awal? Penyusunan, penjelmaan, penciptaan yang sewaktu-waktu dapat dirubah. Jadi qabdoh awal itu adalah penyusunan segala yang akan ditakdirkan oleh Allah. Disusunnya di mana? Ditulisnya di mana? Ditulisnya di Lauhil Mahfuz. Itu namanya qabdoh awal. Sebelum ada makhluk, Allah belum menciptakan apa-apa, Allah itu berkuasa, sudah berkuasa menyusun, merencanakan semua yang akan terjadi gitu ya. Hari ini kita ngaji, ini tulisannya sudah ada di qabdoh awal. Entar yang akan terjadi setelah ngaji itu pun sudah ada. Bahkan kapan kita mati, di mana kita akan mati, sedang apa kita mati, itu semua sudah ada ditulis di Lauhil Mahfuz. Namanya qabdoh awal. Berarti hidup kita itu hanya menjalani skenario Tuhan. Dan hidup kita nggak bakal bisa keluar dari ketetapan skenario Tuhan. Maka kemarin masalah itu berapa kemarin? 2. Satu yang bisa diselesaikan, kedua yang tidak bisa diselesaikan. Dua-duanya nggak usah dipikirin.
Yang bakal selesai tulisannya udah ada, yang nggak bakal selesai juga tulisannya sudah ada. Tugas kita mah hanya menjalani, nggak usah sok-sokan mikir seakan-akan kita bisa. Emang kita bisa apa? Walaupun mikir bareng-bareng, walaupun dimusawarahin bareng-bareng, walaupun dibantuin bareng-bareng, kalau kata Allah masalah kita nggak beres, mau ngapain? Capek-capek. Atau masalah itu bakal selesai. Untuk apa dipikirin kalau memang tulisannya di Lauh Mahfuz bakal selesai? Cuma tugas kita mah beramalnya. Apa itu beramal? Ikhtiar, usaha. Kalau dikasih sakit berobat, kalau dikasih lapar makan, kalau dikasih bodoh belajar. Nah itu disebutnya amal kita. Tapi ingat, seberobat hebat apapun kalau penyakit kita nggak bakalan sembuh, maka nggak bakalan sembuh. Sebaliknya, walaupun nggak berobat kemana-mana, kalau kata Allah bakal sembuh mah sembuh. Ini jangan ketukar ya. Ada urusan hakikat, ada urusan syariat. Ini udah kemarin di sifat wahdaniyat udah ya. Jangan sampai ketukar nih. Penjelasan Mang Yazid jangan disalahartikan ya. Jadi pada dasarnya mah hidup kita teh cuma ngikutin skenario Tuhan. Gak usah ribet-ribet, gak usah pusing-pusing, gak usah puyeng-puyeng. Karena masalah di dunia cuma dua. Yang satu bisa diselesaikan, yang satu gak bisa diselesaikan. Dan dua-duanya tidak butuh dipikirkan. Cuma kita disuruh mikir. Nah gitu. Ini jangan salah lagi, artinya ntar ada masalah nggak dipikirin, bukan juga ya. Jadi hakikatnya jangan salah sama syariat ya. Mikir mah tugas kita secara syariat gitu ya. Mikir mah tugas kita secara syariat, itu namanya amal gitu. Tapi ingat, sehebat apapun kita mikir, pikiran kita nggak bakal bisa menyelesaikan masalah yang nggak bakal selesai. Sebaliknya, walaupun kita kagak mikir, tidak menjadi penghambat, kalau masalah itu selesai, ya pasti selesai. Jadi enak kalau pemahamannya begitu mah ya. Ketika mikir nggak sombong dengan mikirnya, ketika nggak mikir juga bukan berarti kita nyerah dengan keadaan. Karena yang kita lakukan mah sebatas amal. Sakit berobat itu kan amal kita, tapi kita tidak meyakini minum obat bakal menyembuhkan sakit. Enggak. Semahal apapun obat, kalau kata Allah kagak sembuh maka enggak sembuh. Anak bader, tugas kita nasehatin, tapi kita kan udah yakin nasihat kita enggak bikin anak jadi soleh. Kita mau beramal aja gitu. Ngenasehatin anak teh niatnya amal aja, biar jadi amal buat kita gitu ya. Urusan dia nurut apa enggak nurut mah kan bukan wewenang kita. Karena nurut dan tidak nurutnya anak tulisannya udah ada di Lauh Mahfuz gitu. Gak usah diapa-apain, itu mah bocah, emang udah ada takdirnya sendiri gitu ya. Cuman kita dikasih peluang buat amal. Mau nggak nih kata Allah beramal? Nih dikasih anak yang bader, ini teh ladang amal buat kamu. Apa amalnya? Nasehatin, ngomelin, nyuruh gitu. Itu mah ladang amal disebutnya ya. Karena pada dasarnya mah semua udah rapih ditulis ya. Qobdoh awal. Udah tuntas, udah. Gitu ya. Dan itu masih bisa dirubah. Qobdoh awal mah. Kalau Allah mau rubah, Allah mau ganti, terserah Allah.
Kalau Allah mau tetapkan juga terserah Allah. Nggak ada campur tangan kita, nggak ada. Ditulisnya mah nggak sembuh-sembuh, tapi sama Allah dirubah jadi sembuh, ya terserah Allah. Karena Allah yang punya Lauhil Mahfuz, ya. Itu namanya qabdah awal. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah mau menghapus sekehendak Allah, Allah mau menetapkan rencananya juga, Allah yang punya Lauhil Mahfuz, gitu ya. Kita nggak bisa gimana-gimana, ya. Itu qabdah awal, ya. Kemarin udah kita ulang-ulang. Kita mah kayak main film, kayak artis, udah aja ikutin apa tugas dari sutradara. Kalau bagian jadi orang kaya, acting yang bener jadi orang kaya. Kalau kebagiannya jadi orang gila, acting yang bener jadi orang gila. Toh yang kaya, yang gila, yang jadi kiai, semua itu bohongan. Itu cuman acting doang, itu lagi main film doang, itu cuman permainan doang. Beres shooting semuanya kembali kepada aslinya. Yang sekarang hidup, kata Allah, kamu perannya jadi orang miskin, perankan sebagai orang miskin sehebat mungkin. Yang sekarang jadi orang kaya, berperanlah menjadi orang kaya sehebat mungkin. Namanya juga lagi main film, bohongan. Yang lagi sakit, berperanlah menjadi orang sakit sehebat mungkin. Yang jadi ustadz, peran jadi ustadz, ayo yang bener jadi ustadz. Yang jadi murid, peran kita beda-beda. Tapi semua ini kan bohongan. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, lahun wala ibun. Kehidupan dunia mah cuman permainan senda gurau. Yang sakit-sakitnya bohongan, yang kaya-kayanya bohongan, yang pintar-pintarnya bohongan, yang bodohnya bohongan. Entar mah kalau udah beres shooting, udah kita akan kembali ke dunia nyata kita masing-masing. Apa itu? Akhirat. Kalau udah mati makan beres semuanya juga. Shootingnya udah selesai, ayo bagian nerima honor, bagian nerima gaji. Kalau udah mati mah baru tuh di situ nyata kehidupan kita. Yang bahagia senyatanya, yang sengsara senyatanya, yang miskin senyatanya, yang kaya senyatanya, yang sakit senyatanya, yang enak senyatanya. Kalau kita sudah masuk negeri akhirat. Sekarang mah kita lagi pada shooting ini. Gak usah serius-serius amat. Orang bohongan kok. Malu jadi orang kaya sombong, kan cuman peran doang. Malu jadi orang miskin putus asa, kan cuman peran doang. Malu jadi ustadz bisa ngajar belagu, kan peran doang. Jangan minder jadi murid bodoh, kan cuman acting doang. Semuanya ditilai oleh Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang miskin, yang kaya, yang pintar, yang bodoh, perankan saja seprofesional mungkin. Karena Allah tidak tidur. Allah menilai acting kita masing-masing. Bisa jadi murid lebih mulia daripada gurunya kalau acting si murid lebih bagus dibanding acting si guru. Bisa jadi si miskin ke surga duluan kalau amal si miskin lebih hebat daripada amal si kaya. Maka ngapain sirik sama peran orang lain? Ngapain? Lebih baik kita fokus sama diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa beramal dengan sebaik-baiknya amal. Urusan peran masa bodoh gak ngaruh. Karena yang Allah nilai adalah ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalnya. Bukan yang paling banyak ya ibu-ibu ya. Bukan aksaru amala ya, tapi ahsanu ya. Kalau aksaru makan yang paling banyak ya. Kalau kata Allah nanti yang aku nilai adalah amal yang paling banyak. Oh kita protes sama orang kaya.
Tahun ini kita nggak bisa berkorban. Orang kaya kemarin Idul Adha ada yang bisa korban 50 ekor sapi. Ya, saya punya donatur, tiap tahun korban sapinya 50 ekor. Satu ekornya harganya 35 juta, hampir 2 M. Kalau dalam amal ukurannya aksaru, ukurannya harus paling banyak, kita sirik dong sama orang kaya. Kenapa saya jadi orang miskin? Allah mah adil, nggak make aksaru penilaiannya, tapi yang menjadi penilaian Tuhan adalah ahsanu. Banyak ya korban, kalau kualitasnya jelek maka keikhlasannya jelek, nggak dinilai sama Allah. Tapi walaupun kita hanya 1 ekor kambing yang harganya 2,5 juta, tapi kualitas ikhlas kita hebat, itu yang akan bernilai di hadapan Tuhan dibanding orang yang kurbannya 50 ekor. Maka dalam Quran bukan aksaru amala, tapi ahsanu amala. Gak usah sedih, sakit gak bisa ngaji hari Selasa, gak usah sedih. Aduh, saya jadi kurang nih amal saya, biasanya saya ngaji jadi kagak ngaji. Kata siapa? Kata siapa? Kita kan suka salah kaprah. Ya Allah, sehatkan saya, kalau udah sehat mah saya nanti mau ngaji. Udah sehat mah nanti saya mau tahajud. Kayaknya rugi banget gara-gara sakit kita nggak ngaji. Kata siapa rugi? Karena Allah nggak menilai sebanyak apa kamu ngaji, enggak. Yang penting mah begitu dikasih kesempatan ngaji, ngaji dengan seprofesional mungkin. Ngapain ngaji tiap Selasa juga kalau kualitas keikhlasannya nggak ada? Buat apa kan? Mendingan ngaji setahun 3 kali, tapi sekali ngaji ikhlasnya luar biasa. Yang kayak begitu yang hebat mah. Tapi jangan dijadiin pegangan juga ini ya. Ya udah mengaji, saya ngajinya mau setahun 3 kali aja, ya bukan. Artinya kalau lagi ada takdir yang membuat kita tidak bisa ngaji karena sakit, karena ada repot, karena ada apa, nggak usah merasa rugi, jangan. Nikmati saja takdir itu, karena takdir yang Allah berikan juga pasti baik, gitu ya. Jadi nggak usah ngudag-ngudag kuantitas ya, nggak usah mengudag-ngudag ngejar-ngejar kuantitas, tapi yang harus dikejar adalah kualitas ya. Nggak usah segala ngehayal pengen tadarus Quran sehari tamat, nggak usah. Ngapain? Pokoknya saya mah pengen sehari tamat Quran atau sebulan tamat ngapain? Mendingan juga baca seayat 2 ayat, tapi itu seayat 2 ayat penuh dengan tadabur, menyentuh, menggetarkan jiwa. Mendingan begitu. Sehari bacanya seayat doang, tapi seayat juga ya Allah diresapi, dijiwai, menggugah hati dan keimanan. Itu yang hebat. Dibanding ngejar-ngejar tamat sebulan tapi baca Qur'annya bener kagak, baca Qur'annya angob-angoban. Wah, buat apa ya? Alhamdulillah, angob lagi kan gitu ya. Tajwidnya kagak jelas gara-gara pengen buru-buru tamat. Nggak usah. Ibadah nggak usah ngejar kuantitas, yang harus dikejar adalah kualitas. Nggak usah ngehayal pengen tahajud 20 rakaat, nggak usah. Ngapain? Cukup tahajud mah 2 rakaat saja, tapi 2 rakaatnya berbobot penuh dengan kehusuan dan penjiwaan. Itu yang akan berarti di hadapan Tuhan. Nggak usah sirik sama yang sodakonya juta-jutaan, gak usah. Kita emang punyanya 10.000, kasih aja 10.000, tapi dengan penuh keikhlasan 10.000-nya. Itu yang akan lebih berbobot amal kita di hadapan Tuhan. Gitu ya. Jadi gak usah sirik sama peran orang yang berbeda dengan peran kita. Pada dasarnya semua peran itu hanya permainan, hanya amanah, hanya titipan, dan peran itu pada dasarnya tidak menentukan apa-apa, karena yang menentukan amal kita adalah kualitas peran kita, profesionalisme dalam kita memerankan setiap peran yang Allah berikan kepada kita, gitu ya. Terserah Allah mau nyimpen kita, mau ngasih amanah apa, peran apa kepada kita. Terima, jalani,
prosesnya, nikmati, jadikan ladang amal, perbaiki amalnya dengan meningkatkan kualitas keikhlasan, maka itu yang akan menjadi amal yang berbobot kepada kita dan bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. 3 naon? Tanjiji hadis awal, penggunaan kudrot untuk mengijadkan, mewujudkan sesuatu yang telah terdaftar di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, tanjiji hadis awal. Apa tanjiji hadis awal? Adalah kudrot Allah untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan di Lauhul Mahfuz, yang udah direncanakan di qabdah awal. Jadi tanjiji hadis awal itu adalah proses Allah merealisasikan, mewujudkan apa yang sudah direncanakan di Lauhul Mahfuz. Contoh, habis ngaji nih ntar kan di Lauhul Mahfuz udah ada tulisannya ya, Ibu Anu ini udah ada semua tuh ya. Begitu itu mau direalisasikan, nah itu namanya tanjiji hadis awal. Pertanyaannya, bagaimana Allah berproses merealisasikan rencananya menjadi nyata, gitu ya? Contoh, ibu-ibu sekarang lagi ngaji, ada yang ngahayal, ada yang ngelamun. Ntar abis ngaji pengen makan sama sayur asem misalnya, sama sambal terasi, sama lala pete misalnya, sama ikan asin. Itu rencana bukan? Rencana ya, dalam lamunan ya. Nanti kalau udah direncanain kan harus diproses dong, diproses untuk membuktikan ya. Dari ngelamun, ngehayal, berencana sampai terbukti ada, lama apa sebentar? Kita mah lama ya. Ke pasar dulu, belanja dulu. Mending kalau punya duit, kalau duitnya hilang, minjem dulu, ngutang dulu. Mending kalau di warungnya ada, kalau nggak ada, jadi ke Keranggan, jauh lagi. Mending kalau motornya punya, kalau nggak harus naik KR, nunggu KR-nya lama. Begitu datang KR-nya penuh, lama. Proses kita mah lama ya. Mewujudkan satu rencana menjadi nyata buat kita malah lama. Kalau Allah bagaimana? Baca bareng. Innama amru iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu proses Allah mah ya. Mewujudkan rencana menjadi nyata, itu proses Allah. Sesungguhnya kepadanya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadi. Jadi ternyata proses Allah mah cukup bilang kun. Kalau Allah sudah berkehendak mewujudkan perencanaannya di Lauhul Mahfuz, Allah cukup bilang kun. Hanya 2 huruf, nggak pakai payakun nggak ya? Kun doang ya. Kalau payakun mah jawabannya ya. Jadi prosesnya mah cuman kun. Segitu doang ya. Kun berapa huruf? 2. 1 huruf kaf. Yang kedua huruf nun. Kaf dan nun. Allah berproses cukup bilang kun. Kun itu artinya apa? Jadilah. Gitu ya, jadilah kun. Yang sakit bertahun-tahun mau disehatin sama Allah, kun sehat, detik itu juga. Yang hina mau diangkat derajatnya sama Allah, Allah cukup bilang kun, langsung dia diangkat derajat menjadi mulia. Yang bodoh pengen dibikin pinter, kun, detik itu juga pintar. Yang udah pinter mau dibikin bodoh, gak makin lama, kun, detik itu juga jadi orang bodoh. Rakyat jadi pejabat, pejabat jadi rakyat, itu semua prosesnya cukup bilang kun. Ada sejam bilang kun?
Nggak ada. Apalagi seminggu, sehari, nggak ada. Sedetik ya. Kalau boleh diumpamakan, kecepatan bilang kun itu sama seperti mengedipkan mata. Ya. Bilang kun itu kecepatannya sama kayak kita ngedipin mata. Bener gak? Kun sama kita ngedip mata, sama gak kecepatannya? Sama ya. Jadi secepat itu Allah memproses sesuatu dari perencanaan menjadinya nyata. Mana buktinya bahwa proses Allah itu secepat itu? Ada gak buktinya? Kalau kita tadi berproses lama, kalau kita mah ya Allah mah cepat banget. Ada nggak buktinya mana? Kayak apa contohnya? Kayak apa contohnya? Surat An-Naml. Ini supaya ibu-ibu tambah yakin. Yang benar mengejit, masa cepat banget Allah kalau udah berproses. Benar. Ini biar yakin. Surat An-Naml buktinya ya. Surat An-Naml ayat 39. Surat An-Naml ayat 39. Ini biar menjadi keyakinan ya buat kita. Biar kita tambah yakin, ya Allah nggak ada yang susah di hadapan Allah mah ya, nggak ada yang lama. Kalau Allah. Surat An-Naml ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ibritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma mim maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Nabi Sulaiman, ini sejarah yang udah masyhur ya, pengen mindahin istana Ratu Balkis. Nabi Sulaiman itu adanya di Palestina. Ratu Balkis itu di Yaman. Kalau nggak salah, lihat aja di Google, gampang lah ya. Jaraknya hampir 250.000 kilometer. Jauh, lebih dari Bekasi ke Surabaya. Ini antar negara, jauh. Kata Nabi Sulaiman ini kan nabi yang diberi kelebihan yang luar biasa ya. Bisa ngomong sama binatang, bisa ngomong sama angin, bisa ngomong sama jin. Ya nabi, ya raja, ya orang kaya ya. Nabi Sulaiman luar biasa ya. Jadi nabi, jadi orang kaya, ya jadi raja juga ya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan pernah ditawarin sama Allah begini, Sulaiman, kamu mau milih harta, mau milih tahta, atau mau milih ilmu? 3 tuh. Sama Allah ditawarin sama Nabi Sulaiman. Mau milih harta atau tahta atau ilmu. Pilih satu, kata Allah begitu ya. Ibu-ibu kalau suruh milih mau milih mana? Harta, tahta, ilmu. Harta, tahta, ilmu ya. Kayaknya harta ya. Harta aja harta. Kalau enggak tahta, jabatan ya. Ilmu buat apaan ilmu ya? Enggak bisa dibeliin emas, ilmu mah ya enggak laku. Tapi ada ya 3 serangkai yang kalau kita ingin miliki semuanya saling berkaitan. Ada tiga hal
Kalau kita mau miliki salah satunya, maka yang sesisanya saling berkaitan. Ilmu, harta, waktu. 3. Pengen punya ilmu, pengen punya harta, kemudian pengen punya keluangan waktu. Ya. Kan itu kan tujuan hidup kita ya. Pengen punya ilmu, pengen punya harta, punya waktu yang luang. Tapi kalau kita mau mendapatkan salah satunya, maka yang sesisanya berkaitan. Ibu-ibu pengen punya ilmu ya, pengen punya ilmu, pengen pintar. Maka syaratnya apa? Harus punya harta, harus punya keluangan waktu. Iya kan? Nggak bisa ngaji kalau nggak punya waktunya kan? Ngaji juga nggak bisa kalau nggak punya duit, nggak bisa kan? Jadi kalau pengen punya ilmu, pengen bisa ngaji, ya ibu-ibu harus punya harta sama punya waktu, baru bisa dapat ilmu. Anak kita pengen jadi kiai, kan dipesantrenin. Emang pesantren kagak bayar? Wah, puluhan juta mesantrenin anak kita ya. Minimal 15 tahun ya. Jangan mesantren 7 tahun pengen jadi kiai, nggak bisa ya. Ini kadang orang tua ada yang begitu juga ya. Anak saya lama-lama di pesantren pulang gak jadi apa-apa. Emang berapa lama bu di pesantreninnya? 3 tahun. Ya 3 tahun mah tuh baru bisa ikro 3 ya. Yang lama di kitab taklim syarat nuntut ilmu itu harus tulus zaman, harus lama. Minimal 15 tahun ya. 15 tahun mah insya Allah lah. 15 tahun. Itu kayak pesantrennya yang aktif ya. Kalau yang di pesantrennya ngajinya jarang ya susah juga ya. Jadi harus ada waktu. Anak kita kalau pengen punya ilmu, waktunya harus disiapin 15 tahun. Nggak boleh dicoceng-coceng. Pokoknya lulus SD kalau bisa mah dari TK pesantren. SD pesantren, SMP, SMA sampai kuliah pesantren. Nah, itu pulang insya Allah karena waktunya penuh buat nyari ilmu. Kedua, harus ada biaya. Biayanya puluhan juta, ratusan juta. Beli kitab aja jutaan kitab itu ya. Kitab itu kan mahal-mahal, jutaan. Jadi kalau pengen dapat ilmu harus punya harta, punya waktu. Sekarang kalau kita pengen punya harta, syaratnya apa? Punya ilmu dan punya waktu. Orang kalau pengen jadi orang kaya, ya harus punya ilmunya dulu, ya. Orang bodoh susah jadi orang kaya. Jadi kalau pengen kaya ya harus pintar. Udah pintar baru dia bakal jadi orang kaya. Maaf, kalau tukang bangunan sehari digajinya berapa? Tukang bangunan ya, sehari dikasih 200.000 ya. 200.000 setiap hari ya. Dikasihnya seminggu sekali ya. Hari Sabtu ya. Kalau tukang bangunan kerjanya kan otaknya ilmunya segitu ya. Tapi kalau dosen, profesor, dosen ya, dia ngajar di fakultas, di universitas sehari, per hari apa per jam? Per jam ya. Kalau dosen-dosen ya, nggak per hari kan ya? Ngajar itu sejam gitu ya. Sejamnya digaji berapa? Puluhan juta ya. Dosen itu per jam ya. Per jam itu atau dokter. Kita kalau konsultasi ke dokter kan ya paling berapa menit ya. Itu konsultasi sama dokter bayarnya berapa duit? 350 ya. Konsultasi doang kan? Ada sejam nggak? Nggak ada. Sejam lah misalnya dokter konsultasi 1 juta. Kenapa? Itu kok beda? Yang kerja seharian 200.000 ya, yang cuman kerja setengah jam dikasih 300.000. Kenapa membedakan? Yang membedakan adalah ilmu. Maka orang kalau pengen kaya harus punya ilmu. Kedua punya waktu. Udah. Yang ketiga, kalau orang pengen punya waktu, pengen punya keluangan waktu, syaratnya berarti berapa? 2 lagi. Punya harta dan punya baru orang punya keluangan waktu. Bos sama anak buah waktunya banyakan mana kosongnya?
Bos sama anak buah ya. Waktu kosongnya banyakan siapa? Kalau anak buah kerja harus jam berapa datang? Jam 8 harus datang ya. Kalau bos kapan datangnya? Berarti banyakan siapa waktu luangnya? Nah, jadi kalau pengen punya luang waktu harus punya harta, jadi bos, jadi orang kaya, kemudian juga pasti punya ilmu ya. Ibu-ibu sama Mang Yajid datang ke sininya duluan siapa? Ibu-ibu mah harus baca Yasin dulu, harus apa dulu ya? Mang Yajid mah datangnya terlambat, udah terlambat juga di kantor dulu, nyantai dulu ya, baru ke sini. Udah ke sini ntar pulangnya juga duluan ya. Jadi banyakan Mang Yajid waktunya ya dibanding ibu-ibu. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara punya ilmu. Nah, gitu ya. Jadi yang ingin harta, ingin ilmu, ingin waktu, maka cara mendapatkannya, ingin mendapatkan yang satu, syaratnya yang dua, gitu ya. Balik lagi ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ditawarkan 3 hal. Ilmu, harta, tahta. Milih mana Nabi Sulaiman? Ternyata milih ilmu. Kasih ilmu saja ya Allah, dikasih sama Allah ilmu. Harta nggak dikasih, tahta nggak dikasih. Tapi dengan punya ilmu, akhirnya Nabi Sulaiman mendapatkan harta juga mendapatkan tahta. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi ma bil ilmi. Orang yang pengen dunia harus pakai ilmu, orang yang pengen akhirat harus pakai ilmu, orang yang pengen dunia akhirat juga harus punya ilmu. Jadi ilmu nomor 1 Maya, harus mau ngaji, harus jadi orang ngerti ya, jangan jadi orang bodoh. Al jahlu zulmatun wal ilmu nurun. Bodoh itu adalah kegelapan, sedangkan ilmu adalah cahaya. Gak enak hidup dalam kegelapan mah, gak enak, tersiksa ya. Beda sama orang hidup yang dalam terang beneran, mau lari, mau loncat, mau kemana juga bebas. Tapi kalau gelap mati lampu, kita jalan aja pelan-pelan ya. Begitulah gambaran orang kalau bodoh, tersiksa hidupnya, nggak bisa bebas, nggak bisa luas gitu. Maka buat diri kita, anak-anak kita menjadi orang yang berilmu ya. Nabi Sulaiman minta sama anak buahnya, pindahin istana Ratu Balkis, pindahin ke sini, ke istananya Nabi Sulaiman. Pertama yang ngomong siapa? Ifrit. Ifrit itu jin ya. Surat An-Naml ayat 39. Apa kata Ifrit? Ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, saya siap memindahkan Ratu Balkis pindah ke sini sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Nabi Sulaiman kan duduk ya di singgasana rajanya ya, di kursinya duduk. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri, itu istana Balkis udah pindah, kata Ifrit. Itu ya. Kira-kira dari duduk ke berdiri lama apa kagak? Dari duduk kemudian berdiri lama nggak? Ada sejam nggak? Semenit ada nggak? Semenit kurang ya. Apa kata Nabi Sulaiman? Wa inni alaila qawiyyun amin. Oh enggak, kelamaan, terlalu lambat. Bayangin ya. Ingat nih ibu-ibu, ingat nih ya. Ini bukan mindahin combro kerupuk ke atas ketoprak, bukan ya. Ini mindahin istana. Istana presiden yang di Jakarta dipindahin ke Keranggan, gitu ya. Kita mah secara logika, secara rasional gimana mindahinnya, ya. Tapi ini Ifrit bisa secepat itu. Tapi kata Nabi Sulaiman masih lambat, nggak mau. Ada nggak yang bisa lebih cepat? Bayangin, ya. Ini nih kehebatan, kudrot, kekuasaan Allah, ya. Kita buktikan di sini. Kemudian ketika Nabi Sulaiman lelang lagi, ayo siapa lagi yang bisa lebih cepat dari Ifrit? Ayat 40. Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaika torpuka. Kemudian ngacung. Siapa yang ngacung? Allazi indahu ilmun. Orang yang dikasih ilmu. Berarti orang pintar nih. Ini dari golongan jin apa manusia? Manusia ya. Awas jangan salah.
Kalau ifrit jin apa manusia? Jin. Tapi kalau yang ini allazi indahu ilmu, orang yang dikasih ilmu. Ini mah dari golongan manusia ya. Dari golongan manusia ini mah. Apa kata dia? Ana atika bihi qabla ayyartada ilaika tarfuk. Saya bisa memindahkan istana Balkis pindah ke sini sebelum engkau mengedipkan mata. Ini keren ini mah ya. Jadi sekedipan saja itu istana Balkis pindah. Kalau ifrit sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduk, lama, lebih cepat mengedipkan mata. Maka yang di-ACC oleh Nabi Sulaiman yang mana? Yang ini. Oke, coba buktikan. Nabi Sulaiman merem, buka mata, udah ada istana Ratu Balkis. Cepat gak? Ini bukti kalau Allah sudah berkehendak, Allah nggak pakai lama, nggak pakai ribet, cukup Allah bilang kun. Buktinya buktinya mana? Buktinya ketika Nabi Sulaiman memindahkan Ratu Balkis. Hanya sekedipan mata. Kalau Allah udah berkehendak ya. Ini renungi ya sama kita ya, biar kita nggak putus asa ya. Gering teh cager-cager ya Allah, teu kuat kieu-kieu amat mah. Nah ini ya, ingat nih sama pelajaran ini ya. Masalah teh nggak beres-beres ya Allah, saya emang nggak kuat. Hati-hati. Untuk Allah nggak ada yang sulit, nggak ada yang lama. Kalau Allah udah berkehendak ya. Kenapa ini lambat? Kenapa ini nggak selesai? Kembali ke diri kita, introspeksi diri. Kenapa saya ngedoa nggak dikasih sama Allah lambat amat? Kenapa masalah nggak beres-beres? Kenapa sakit nggak sembuh-sembuh? Kenapa anak teh nakal terus nggak nurut-nurut? Kita kembali ke diri kita. Ada apa? Padahal kalau Allah mau kan nggak makin lama, tapi kenapa ini diperlambat? Kembali ke diri kita. Dosa apa yang masih kita miliki? Gitu ya. Nah, maka jawaban dari semua ini nanti bisa kita lihat di surat Nuh. Jawaban supaya keinginan kita teh cepat gitu ya. Kalau kita punya keinginan teh kitanya pengen cepat ya, dipenuhi sama Allahnya pengen cepat. Nah itu jawabannya di surat Nuh. Surat Nuh ayat 10. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Ini biasa kita baca ya. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah ini jawabannya ibu-ibu nih ya. Ya Allah, kenapa masalah saya nggak beres-beres, sakit saya nggak beres-beres. Padahal Allah kalau sudah berkehendak kan nggak makin lama. Suami saya kok galak mulu, usaha saya kok nggak pernah maju-maju. Kenapa? Nah ini kan masalah-masalah kita yang tak terselesaikan kan. Padahal buat Allah kan nggak makin lama. Tapi kenapa buat diri saya kok lama? Gitu ya. Ada apa? Ini jawabannya ibu-ibu. Fakultu istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Berarti jawabannya kalau hajat keinginan kita pengen dipercepat dikabul oleh Allah, jawabannya satu, kudu daek minta ampun. Harus mau istighfar. Cuman Majid sering nyampein istighfar kita mah kudu di istighfaran. Istighfar orang mah kudu di istighfaran deui kan gitunya. Kita mah minta ampun tapi gimana kita minta ampun teh ya? Anak kita disuruh beli belanja ke warung ya, nggak mau kan?
Kita kan suka bilang istighfar kan? Astagfirullah, ini dia. Eta emang anu dosa saha? Eta istighfar naon kos gitu maksudnya kan gitu ya. Kan ari istighfar mah minta hampura ka diri urang. Istighfar itu kan kita minta ampunan kepada Allah. Terus kalau anak disuruh ke warung kagak mau, kita istighfar apa itu? Astagfirullah gitu ya. Istighfar apa itu ya? Atau kita istighfar habis sholat. Habis sholat kan kita istighfar. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Baca kita istighfar kan? Istighfar apa itu? Baca aja lah itu Maya. Apa pernah ketika kita beristighfar betul-betul kita sedang memohon ampun? Apa pernah kita merasakan hal itu? Mang Yajid boga dosa ya kata Upi, boga dosa, punya kesalahan kata Upi, pengen minta maaf, beda lah minta maafnya juga ya, nggak bakal bercanda, datang ke Upi, nangis, kalau boleh sujud di kaki Upi, maafin saya teh, maafin, kan begitu ya, baru tuh Upi maafin, iya Mang, udah. Kalau kita istighfar, astagfirullah, angop istighfar kita gitu ya. Berapa istighfarnya? 1000 Mayjid pakai tasbih. Ya cuman begitu. Astagfirullah. Ngapain istighfar begitu ribuan? Sekali tapi mantep. Dan kalau kurang istighfar kita, maka tambah dengan sholat tobat. Ya. Istighfar kita makan ya tadi harus diistighfaran deui. Maka backup dengan sholat tobat ya. Satu dosa, satu sholat tobat. Ingat-ingat dosa apa aja yang udah kita lakuin. Ngomongin orang, nyakitin orang, gak bayar utang, gak sholat, buka aurat, ngambil duit suami, nyakitin istri, selingkuh, banyak. Satu dosa, satu sholat tobat. Istaghfiru rabbakum. Kalau keinginan kita ingin dipercepat, istighfar, sholat tobat, minta ampun yang benar, tobat. Innahu kana ghaffaro, karena Allah adalah Maha Pengampun. Jangan takut ya. Kalau Mayajin minta ampun, minta maaf ke Upi masih takut. Dimaafin kagak ya? Aduh, soalnya mah 50 juta sama Mayajin diambilnya di gede kan itu ya. Masih takut Mayajin mah kalau mau minta maaf ke Upi, takutnya Upi belum ikhlas. Aduh, ntar ngambek. Gitu kita ke orang mah ya. Takut orangnya nggak maafin kita. Aduh, itu payah tetangga kemarin saya ambil. Aduh, kalau saya bilang diomelin kagak ya? Kita mah takut ya. Ke Allah mah jangan. Sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, minta ampun. Allah pasti ghafaro. Allah mah pasti memaafkan. Nggak ada ngambek, Allah mah nggak ada. Jangan takut ke Allah mah ya. Minta ampun. Sebanyak apapun dosa kita. Nah, kalau kita udah minta ampun, ayat 11. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan air dari langit dengan lebat. Air di sini air apa? Kalau arti aslinya hujan ya. Arti aslinya hujan ya. Air yang diturunkan dari langit disebutnya air apa? Aslinya ya. Tapi enggak sesempit itu maknanya, enggak. Maksudnya nurunin hujan lebat di sini adalah dengan hujan tanah jadi gimana? Jadi subur ya. Kalau tanahnya subur, tumbuhannya seger. Tumbuhannya seger, buahnya banyak. Buahnya banyak, panennya melimpah. Panennya melimpah, atau nanti pas ngejualnya juga, kan begitu ya. Jadi artinya Allah nurunin hujan dari langitnya, nurunin rejeki yang luar biasa. Buat siapa? Buat orang yang bisa pandai tobat, yang mau istighfar dan sholat tobat. Masalah diturunin solusi dari langit. Solusinya nggak 1-2, lebat. Bagi orang yang masalahnya nggak kunjung selesai, istighfar, tobat yang benar, beres, solusinya juga luar biasa Allah berikan. Yursilis samaa alaikum midror. Ayat 12. Wa yumdidukum
bi amwalin. Allah akan kasih harta. Dagangannya jadi laris, usahanya jadi maju, jabatan di perusahaannya jadi naik. Harta itu harta, semua harta. Emasnya tambah banyak, tanahnya tambah, wah harta semua itu. Wa yumdidkum bi amwalin. Itu akan Allah berikan kepada orang yang pandai istighfar dan tobat. Kunaon atuh orang teh miskin wae, kerek wae, atuh da eta istighfarna enggak bener kita mah. Sholat taubat juga tahu kapan kali ya, nggak pernah kali sholat taubat juga ya. Ibu-ibu sehari semalam suka sholat taubat gak? Jangan ngebohong. Kalau ngebohong burut. Sehari semalam suka sholat taubat gak? Yang udah sholat taubat, alhamdulillah ya. Yang belum istighfar buru-buru ya. Sholat taubat. Dosa tiap hari kok nggak pernah sholat taubat, aneh ya. Kalau bisa mah sebelum zuhur taubat. Qobliyah, habis zuhur ba'diyah tobat. Sebelum asar tobat qobliyah. Sebelum maghrib tobat qobliyah maghrib. Terus ba'diyah tobat karena dosa kita udah banyak banget. Ya. Jadi jangan nyalahin Tuhan ya kalau hidup kita begini mulu ya. Nggak ada kebahagiaan, nggak ada ketenangan, nggak ada kemudahan, masalah mulu. Anak, badar, suami, selingkuh, segala macam. Jangan nyalahin siapa-siapa ya. Emang kitanya aja banyak dosa, nggak mau tobat. Ayo, mumpung masih ada waktu nih. Hidup kita harus bahagia, jangan sengsara ya. Perbaiki kehidupan kita, perbaiki ibadah kita ya. Sebelum tidur tobat, sebelum tahajud tobat, sebelum duha tobat aja kita tobat. Banyak sholat kagak husu, tobat. Banyak sodakoh yang kagak ikhlas, tobat. Banyak ngelawan, udah banyak banget dosanya ya. Tobat, sholat tobat ya. Sholat tobat mah kapan aja boleh ya. Kapan aja boleh. 2 rakaat. Udah 2 rakaat salam, berdiri lagi sholat tobat lagi, boleh. Dosanya 10 kali, sholat tobatnya 10 rakaat, 2 kali salam, boleh. Ya. Dikasih harta orang yang suka tobat istighfar. Kedua, wabanina, bukan kedua, lanjutannya. Wabanina, Allah bakal kasih anak. Luar biasanya. Orang yang suka tobat bakal dikasih anak. Anak apa ini? Yang belum punya anak dikasih anak beneran. Mang Yajid yang santrinya dikit dikasih anak santri. Miftahul Huda Keranggan yang masih sedikit santrinya kalau sering tobat dikasih anak santri. Yang punya perasaan di perusahaan nanti dikasih anak cabang perusahaan. Anak itu umum ya. Jangan disangka anak teh anak biologis doang, bukan ya. Anak mah banyak banget. Yang lagi nanam pisang, suami kita kan suka nanam pisang ya. Ada nggak anak pisangnya? Kalau yang petaninya rajin istighfar nanti anak pisangnya banyak. Anak pisang. Jadi anak di sini umum, anak apa aja. Ibu-ibu yang suaminya punya kambing kan suka beranak ya. Perbanyak istighfar, nanti beranaknya enggak 1 2, 5. Anaknya banyak. Orang yang suka istighfar. Ya. Wabanin, dikasih anak. Terus wa yaj'al lakum jannatin, Allah kasih kebun. Ini nih yang masih hidup di kontrakan nih. Ini nih yang tanahnya masih 100 meter dari dulu ya. Yang pengen punya tanah. Ini Qur'annya jelas ini. Masa kita nggak percaya, nggak yakin? Istighfar, dikasih kebun, dikasih tanah, jannatin. Ayo, yang pengen punya tanah, yang anaknya masih ngontrak, yang anaknya 5 belum punya rumah. Ayo, ini pakai nih istighfar, sholat tobat, biar segera kita dapat tanah. Maya juga alhamdulillah ya, kemarin 231 meter Miftahul Abidin baru dibebaskan lagi itu tanah wakaf yang kemarin kita pakai buat acara Isra Mi'raj. Alhamdulillah sekarang udah bebas, udah menjadi milik pesantren. Perbanyak istighfar biar nambah terus tanah kita ya. Wajannatin, anak santrinya banyak, tanahnya nambahin. Ayo wajannatin, perusahaannya nambah, rezekinya nambah, cabang nambah. Istighfar, sholat tobat. Tanahnya yang bagaimana?
Wa yaj'al lakum anharo, tanah yang ada sungai, artinya tanahnya tanah yang subur, bukan tanah yang gersang, bukan tanah yang gak ada airnya. Inilah hadiah yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang mau beristighfar dan bertobat, ya. Dan kalau ini dilakukan, Allah ngasihnya nggak pakai lama ya. Sekedip mata, sekejap mata, langsung dikasih. Nggak pakai bulan, tahun, minggu, nggak pakai. Langsung dikasih. Apa yang kita pinta dikasih. Kayak di surga kan, begitu ya. Di surga itu kan apa yang ada di hati kita langsung ada di depan mata. Di surga nanti begitu ya. Ibu-ibu nih baru ngehayal enak makan duren. Nah di surga mah langsung itu ada. Begitu ya di surga mah ya. Apa yang terlintas di hati pikiran langsung Allah berikan. Kenapa di surga seperti itu? Karena ahli surga nggak ada yang punya dosa. Begitu kan? Ada nggak ahli surga yang punya dosa? Ada nggak? Karena sebelum masuk surga, kalau dia punya dosa, dosanya dibersihin dulu di neraka. Udah bersih baru diangkat ke surga. Berarti surga adalah tempat orang yang tidak berdosa. Karena udah nggak ada dosa, apapun keinginannya belum dia ngomong, baru ada di hati, langsung Allah sediakan. Itulah hebatnya, padilah orang yang tidak punya dosa, hidupnya kayak di surga. Guru-guru kita sering begitu ya. Baru kayak ngomong, enak ini ya kalau ada yang nganterin anggur, nggak lama datang santrinya nganterin anggur. Tuh guru-guru kita. Saya jadi saksi. Lagi ngeriung sama guru ngucap begitu doang. Ieu ngeunahnya lamun aya mau kopi anu merekna disebutkeun. Enggak lama datang itu alumni bawa kopi ke Kang Haji. Ya Allah. Guru kalau udah suci udah enggak ada dosa kali gitu ya. Beda sama kita. Apa yang jadi keinginan teh gampang, udah kayak di surga. Karena dirinya udah bersih dari dosa ya. Kenapa kita susah mulu? Ya itu jawabannya. Kebanyakan dosa, salat tobatnya enggak mau sama istighfar gitu ya. Ayo eling. Istighfar. Bikin dosanya kurangin, istighfar tobatnya tingkatin gitu ya. Jangan dibalik. Dosanya doyan, istighfar tobatnya kagak, jangan ya. Belangsak gitu nanti gitu ya. Sampai di situ nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Robbin bana